Pagi cerah, burung bernyanyi, angin sejuk menenangkan hati. Erina Maursalika datang kemari, siap bertutur kisah rawa pening hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, para juri, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Erina Maura Nursalika, akan membawakan cerita rakyat dari Jawa Tengah yang sangat terkenal, yaitu Legenda Rawa Pening. Cerita ini mengajarkan kita untuk berbuat baik, tidak sombong, dan mau menolong orang tanpa memandang penampilan. Legenda Rawa Pening. Ada seekor anak naga bernama Baruklinting. Dia bertapa di Gunung Telomoyo untuk melepaskan kutukannya. Syaratnya adalah ia harus melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya. Selang beberapa tahun, di lereng lain Gunung Telomoyo, Desa Patok bersiap menggelar sedekah bumi sebagai rasa syukur panen. Para pemuda berburu ke dalam hutan, namun tidak kunjung mendapatkan buruan. Seorang pemuda tidak sengaja menancapkan golok ke tanah dan mengenai tubuh Baruklinting. Mereka bersorak gembira karena menemukan daging segar yang melimpah, sehingga tubuh Baruklinting berubah menjadi manusia seutuhnya. Para pemuda memotong daging sebagai hidangan pesta. Perayaan sedekah bumi berlangsung meriah dan hidangan melimpah. Di tengah keramaian, datang seorang anak laki-laki yang lusuh dan berbau amis. Dia meminta makan, tapi diusir dan dicaci oleh warga. Anak itu pun pergi dengan sedih sambil menangis, hingga ia tiba di gubuk seorang janda tua bernama Nyai Latung. "Nek, aku haus. Bolehkah aku minta air?" "Ini nak, minumlah. Apakah kau lapar nak? Tapi nenek hanya punya nasi, tidak ada lauk." "Nek, nasi saja sudah cukup. Aku lapar." Nyai Latung masuk lagi ke dalam rumah mengambil nasi. Anak itu makan dengan lahap. "Siapa namamu nak? Di mana ayah dan ibumu?" "Namaku Baruklinting, Nek. Aku tidak tahu di mana ayah dan ibuku." "Kalau begitu, tinggal saja dengan nenek." "Terima kasih, Nek. Aku pergi saja. Orang-orang di sini jahat. Hanya nenek yang baik sama saya." Baruklinting pun bercerita tentang warga desa yang tidak ramah kepadanya. Kemudian Baruklinting pun pergi. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Nyai Latung agar saat mendengar suara kentongan, ia naik ke atas sesungnya. Nyai Latung pun mengiyakan saja. Sesaat kemudian, Baruklinting berlari dari rumah Nyai Latung kembali ke area pesta. Namun, penduduk tetap menolak kehadiran anak itu. Baruklinting yang marah, ia berlari ke tengah arena pesta. Ia menancapkan sebatang lidi dan menantang warga desa yang dapat mencabut lidi itu adalah orang yang hebat. "Ayo, siapa yang bisa mencabut lidi ini?" Semua orang menertawakan Baruklinting. Mereka mengejek dan menganggap anak kecil itu sudah gila. Satu persatu warga mencoba tantangan Baruklinting, tapi tidak ada yang bisa mencabut lidi tersebut. "Hai kalian semua, lihatlah, kalian itu orang-orang yang sombong, tetapi tidak punya tenaga. Kemampuan kalian tidak sebanding dengan kesombongan kalian. Kalian akan membayar mahal kesombongan kalian. Perhatikan bayi-bayi ini." Hush. Lalu keajaiban pun terjadi. Lubang bekas
bekas tancapan lidi tersebut menyemburkan air yang sangat deras. Makin lama makin deras dan menjadi air bah yang besar. Sontak kejadian itu membuat penduduk desa panik. Beberapa orang memukul kentongan sebagai tanda bahaya. Nyai Latung mendengar bunyi kentongan. Ia teringat pesan baru Klinting dan segera menaiki lesungnya. Lesung Nyai Latung mengapung di atas banjir yang semakin meninggi. Hanya Nyai Latung saja yang selamat dari bencana itu. Hamparan air yang luas itu dikenal dengan nama Rawa Bening. Cerita baru Klinting mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh sombong dan mau menolong orang sesama dengan tulus. Seperti nenek tua tadi yang baik hati. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, suatu hari nanti pasti akan membawa kebaikan kembali kepada kita. Burung pipit terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih Dewan Juri sudah mendengarkan sepenuh hati. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah legenda Rawa Bening memberi pelajaran bagi kita semua agar selalu rendah hati, suka menolong, dan tidak menghina orang lain. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.